Tips menanam di iklim tropis Indonesia. Halo, saya Rudi dari Bunga Kita. Kali ini saya akan membuat tips cara menanam yang baik di iklim tropis seperti iklim Indonesia. Berbicara tentang iklim, sebenarnya sangat kompleks sekali ya. Oleh karenanya ada ilmu khusus tentang iklim, yakni klimatologi. Nah, di sini karena saya bukan ahli klimatologi, jadi di sini saya akan membahas dulu gambaran sederhana tentang apa itu iklim. Iklim adalah sebuah kondisi keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang ya, setidaknya minimal selama 30 tahun. Menurut para ahli, iklim ini dibagi menjadi 4, yakni iklim dingin, iklim subtropis, iklim tropis, dan juga iklim sedang. Iklim dingin tentunya adalah iklim yang bersuhu dingin seperti di kutub utara dan juga kutub selatan, di mana suhunya di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi seluruh wilayahnya itu biasanya sangat dingin sekali. Iklim sedang adalah iklim dingin kutub utara yang bertemu dengan udara hangat, di mana negara-negara yang memiliki iklim sedang ini kerap menemui musim hujan dan musim salju ya. Pada umumnya negara yang memiliki iklim sedang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Suhu rata-rata di iklim sedang ketika musim panas itu suhunya di atas 10 derajat Celcius ya. Namun ketika masuk musim gugur, suhunya menurun, biasanya intensitasnya 60% dingin dan 40% panas. Pada musim dingin, biasanya suhu rata-ratanya di antara minus 3 derajat sampai 18 derajat Celcius. Pada musim semi, rata-rata suhunya di antara 8 sampai 18 derajat Celcius dan ditandai dengan mekarnya kembali tanaman-tanaman ya. Negara yang memiliki iklim sedang, sebagian besar ada di kawasan Eropa dan juga Amerika Serikat. Sedangkan kalau iklim subtropis, iklim yang sama dengan iklim sedang namun suhu udaranya lebih hangat ya. Negara-negara yang beriklim subtropis, kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan juga Asia Timur. Terakhir adalah iklim tropis. Iklim tropis ini adalah negara-negara yang berada di kawasan yang terlintas garis khatulistiwa yang memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, di mana hanya memiliki 2 musim saja, yakni musim panas dan juga musim hujan. Nah, negara-negara yang memiliki iklim tropis ini ada di negara-negara Afrika Tengah, Timur Tengah, Amerika Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara, seperti di negara kita tercinta ini, Indonesia. Alhamdulillah kita beruntung tinggal di Indonesia karena kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Sinar matahari sangat penting sekali demi keberlangsungan kehidupan, di antaranya tanaman. Dengan sinar matahari mereka bisa berfotosintesis untuk mengolah makanan. Dengan keuntungan iklim tropis, jadi banyak sekali ragam jenis tanaman yang bisa kita tumbuhkan di negara tercinta kita, Indonesia ini. Dan beruntungnya lagi di iklim tropis yang hanya memiliki musim panas dan juga musim hujan, tanaman di tempat kita ini di Indonesia bisa tumbuh terus-menerus ya, beda dengan di tempat atau di negara yang memiliki 4 musim, karena ketika masuk musim salju, tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik ya, karena dinginnya suhu udara dan juga minimnya sinar matahari. Tantangannya adalah perbedaan di antara menanam untuk di dataran rendah dan juga dataran tinggi, di mana suhunya berbeda ya. Di dataran rendah biasanya lebih panas ketimbang di dataran tinggi yang biasanya udaranya lebih dingin. Kemudian tantangan lainnya adalah bagaimana cara menghadapi ketika musim panas yang panjang dan juga ketika musim penghujan. Secara umum, tanaman hias dibagi ke dalam 2 jenis ya. Jadi ada tanaman hias berbunga dan juga tanaman hias dedaunan. Nah, tanaman hias berbunga seperti contohnya bunga mawar. Kalau dedaunan itu seperti monstera, aglonema, dan lain sebagainya ya. Perbedaan perawatan tanaman hias berbunga dengan dedaunan secara umum itu dari segi penerimaan pencahayaan matahari ya. Kalau tanaman hias berbunga itu rata-rata perharinya itu harus terkena sinar matahari sebanyak 6 jam. Kalau tanaman hias dedaunan bisa kurang dari itu ya. Tanaman hias dedaunan itu bisa diletakkan di dalam rumah asalkan kita sering rotasi ke luar rumah, minimal 2 jam per sekali jemur, setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, ketika menanam di dataran rendah dengan suhu rata-rata sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius, akan berbeda dengan perawatan ketika menanam di dataran tinggi dengan suhu rata-rata sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius. Tentunya perbedaan yang paling mencolok adalah tingkat kelembaban air ya, dimana kalau kita menanam di dataran rendah, airnya cepat sekali menguap dibandingkan di dataran tinggi. Sehingga tips menanam di dataran rendah yang paling utama itu adalah menjaga kelembaban tingkat airnya. Saran dari saya nih untuk tanam di dataran rendah, media tanamnya yang harus digunakan, nih kan ada media tanam kompos nih. Media tanam kompos ini sudah terdiri dari pupuk kandang, sekam bakar, tanah lembang, dan juga kokopit. Nah, ini udah banyak nutrisinya ya. Namun kita bisa tambahkan nih daun bambu kering biar lebih bagus. Nah, ini jadi daun bambu ini banyak mengandung potasium dan juga fosfor. Fosfor dapat berguna sebagai asimilasi untuk akar tanaman ya, dan untuk mempermudah pernapasan tanaman, serta dapat membantu percepatan pembungaan pada tanaman. Nah, sedangkan potasium pada daun bambu ini bisa membuat daun dan batang pada tanaman itu menjadi lebih kuat ya, karena ini nanti bisa menghasilkan protein dan juga karbohidrat. Tipsnya ini kita kasih perbandingan 1:1 aja ya, media tanam kompos dan juga daun bambu.
Dan ini untuk bahan campuran, kalau misalkan sahabat tanam beli bunga mawar kan biasanya defaultnya ini media tanamnya sekam mentah seperti ini ya. Nah, sekam mentah ini sebenarnya bagus, tapi karena dia sangat cepat sekali mengering ya. Kalau di dataran rendah ini cepat sekali mengeringnya. Jadi kalau misalkan di dataran rendah pakai ini, kita menyiram itu bisa sampai 3-4 kali ya kalau musim panas. Kalau di dataran tinggi seperti di sini, ini biasanya 2 kali penyiraman kalau menggunakan media tanam sekam. Nah, kalau di tempat panas ini kurang bagusnya karena yaitu cepat kering. Kalau di dataran tinggi bolehlah pakai ini, tapi di dataran tinggi pakai ini juga boleh. Cuman nanti tingkat penyiramannya aja yang dikurangi. Kalau di dataran rendah pakai ini bisa sehari 2 kali ya. Kalau di dataran tinggi bisa dikurangi menjadi 1 kali. Nah, kalau kita tanam misalkan, nah kan ini kebanyakan sekam mentahnya ya. Nah, kita kasih campuran yang tadi. Kemudian ini jangan dibuang semuanya ya, biar nggak stres. Nah, jadi dengan begini media tanamnya tetap gembur dan juga poros. Ketika sudah menggunakan media tanam ini di dataran rendah pun ini penyiramannya bisa menjadi hanya 2 kali saja ya, dibanding kalau kita menggunakan media tanam sekam mentah saja seperti ini. Ini bisa sampai 4 kali ya kalau di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi ya itu dikurangi aja. Kalau misalkan di dataran rendah sekitar 4 kali dalam sehari, di dataran tinggi itu cuma 2 kali aja. Tapi kalau misalkan kita belum tahu pola penyiraman, karena sebenarnya tidak ada patokan juga ya untuk menyiram 1 hari itu berapa kali. Karena yang terpenting itu ketika media tanamnya mulai mengering, itu baru kita harus menyiram. Nah, kalau misalkan sahabat tanam belum tahu polanya, setiap kali mau disiram, kita colokkan aja ya jari segini ya. Nah, colokan. Kalau misalkan terasa sudah mulai kering, nah itu berarti kita harus menyiram. Kalau misalkan pas dicolokan gini masih terasa basah, berarti jangan dulu menyiram. Nah, nanti akan ketahuan nih misalkan di tempat kamu dalam 1 hari bisa berapa kali. Bisa saja mungkin cuma 1 kali juga bisa ya. Kalau misalkan ininya masih lembab, apakah 1 kali atau 2 kali di tempat kamu. Nah, itu adalah tips untuk tanaman hias outdoor ya. Tanaman hias yang di luar seperti ini. Kalau tanaman hias indoor itu cuman berbedanya dalam segi penyiraman itu pasti lebih berkurang ya. Kalau tanaman hias indoor itu cuman seminggu sekali atau seminggu cuma 2 kali. Jadi tergantung tingkat kelembaban airnya saja. Kemudian tantangan merawat di musim penghujan yakni nanti media tanamnya terlalu lembab karena diguyur terus hujan setiap hari, kemudian sinar matahari yang berkurang. Nah, sebenarnya kita tidak boleh senang dengan kejadian ini karena bukannya kita senang tanaman kita ada yang menyiram oleh alam ya. Biasanya kan gitu ya, orang-orang ya senang karena ada hujan, kita jadi tidak perlu menyiram. Nah, itu adalah hal yang keliru. Ketika hujannya terus-menerus setiap hari, nanti tingkat kelembabannya terlalu tinggi, ini dapat menimbulkan masalah yang baru buat tanaman kita. Kalau diguyurnya cuma sekali aja ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau udah setiap hari, nah itu jadi masalah. Biasanya nanti tanaman kita, terlebih yang tanaman kita yang ada di outdoor ini, nanti sering terkena banyak penyakit. Saya sendiri sebenarnya lebih senang merawat tanaman ketika musim panas daripada ketika musim penghujan. Namun apa mau dikata, di iklim tropis seperti di Indonesia ini, ada 2 musim ya, panas dan juga hujan. Nah, pasti kita menemui musim hujan salah satunya, di mana kita harus menghadapi ini. Ketika tanaman hias kita sering terkena air hujan, pH-nya itu akan menjadi lebih masam. Biasanya itu daunnya menjadi rontok. Kemudian kalau di mawar biasanya terjadi black spot ya, atau bintik-bintik hitam. Kemudian nanti banyak jamur, nanti mengakibatkan tanaman hias kita tidak sehat. Daun rontok, bunga rontok. Jadi kalsium dari tanaman hias kita itu, kalsiumnya semakin rendah. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ketika kamu memiliki tanaman hias indoor itu sangat mudah sekali ya. Kalau indoor itu kan biasanya di dalam ruangan atau di luar ruangan, tetapi yang masih ada peneduhnya ya, jadi tidak terkena hujan. Nah, itu mudah sekali kita bisa mengurangi intensitas penyiramannya aja ya, agar tidak terlalu lembab. Terus kita bisa tambahkan penyemprotan fungisida
intensitasnya ditambah. Nah, kalau untuk tanaman hias outdoor seperti ini, ya kalau misalkan kita tidak repot, pas hujan kita pindahkan dulu ke tempat yang tidak terkena hujan. Tapi kalau misalkan tanamannya banyak dan juga kita repot, tidak ada waktu untuk memindahkannya, salah satunya kita harus melakukan hal-hal berikut ini ya. Siramlah kembali tanaman hias kamu ketika hujan sudah reda, hanya tanamannya saja. Hal ini bermanfaat untuk menurunkan kadar asam yang ditimbulkan dari air hujan yang menempel di pohon. Namun memang kita tidak bisa melakukan ini setiap kali hujan reda, karena hujan tidak berlangsung di siang hari saja, namun juga di malam hari. Tapi ketika kamu bisa melakukannya, maka lakukanlah seperti ini ya. Tingkatkan intensitas penyemprotan fungisida. Hal ini bermanfaat agar tanaman hias kamu lebih hangat dan menghindari pertumbuhan jamur. Fungisida yang bisa kita gunakan, ini ada fungisida sejuta umat ya, bisa pakai antrakol, tapi ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Misalkan jika kamu pada musim panas menyemprot ini seminggu sekali, nah kalau musim hujan itu tingkatkan jadi seminggu 2 kali, atau misalkan kalau musim panas 2 minggu sekali, kalau musim hujan itu tingkatkan jadi seminggu sekali. Praktek terbaik untuk melakukan penyemprotan dengan antrakol ini, bisa cek video saya di sini untuk tips penyemprotannya. Tambahkan juga nutrisi penambah kalsium, karena ketika kehujanan ya, pH media tanamnya itu kan semakin asam. Nah, karena semakin asam, nanti tingkat kalsium yang ada di tanaman itu semakin berkurang. Nah, kita bisa tambahkan pupuk seperti ini ya, cangkang telur, ini murni. Jadi untuk penambah kalsium bisa dikasih seminggu sekali. Caranya kita benamkan ya, kurang lebih 1 sendok makan, itu seminggu sekali. Nah, kemudian tingkatkan juga aplikasi pemupukan dengan NPK. Kalau misalkan sahabat tanam biasanya ngasihnya itu seminggu sekali, kalau lagi musim hujan itu kasihnya seminggu 2 kali. Oke, untuk tips praktek memberikan pupuk NPK-nya bisa sahabat tanam cek di video saya sebelumnya yang di sini ya. Begitupun dengan pupuk kandang ya, misalkan biasanya dikasihnya 1 bulan sekali, kalau musim hujan itu ditingkatkan jadi 2 minggu sekali. Aplikasinya seperti ini nih kalau pupuk kandang. Bisa pakai pupuk kandang kohe kambing ya, seperti ini. Tapi kalau musim hujan itu yang paling bagus kohe ayam ya, karena biasanya lebih hangat gitu. Nah, kasih di atasnya ya, hamparan di permukaannya. Jadi semuanya intinya ditingkatkan menjadi 2 kali lipat ya, namun penggunaannya jangan di hari yang bersamaan. Misalkan hari ini pupuk NPK, besok penyemprotan fungisida atau insektisida. Jadi jangan dilakukan bersamaan karena itu bisa jadi overdosis. Jadi dikasih jeda aja setiap harinya. Oke sahabat tanam, kalau sahabat tanam suka dengan tips seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk komen tips apa lagi yang harus saya bahas di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk tips rahasia berkebun lainnya.